Monggo Pak Kiai Hafiz kita bimbingan arahan bagaimana kami ini betul-betul bisa diterima di sana, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa usini wa iyyakum bitaqwallah wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Saya harus bicara dari mana karena waktunya 30 menit ya. Kalau Al-Quran turun itu ada asbabun nuzul. Kalau hadis datanya namanya asbabul wurud. Saya hadir di sini asbabul hudur. Yang menyebabkan asbabul hudur, pertama saya karena cintanya kepada Islam lewat Nahdlatul Ulama, saya hadir ke 1 abad NU di Sidoarjo. Kebetulan dapat saya diundang sama teman-teman. Ya Fit, ini yang sepuh-sepuh nggak ada Ki. Ini maaf cerita dulu ya karena agak panjang. Kita karena untuk kemenangan Partai Islam, ya. Sampai di mana saya tadi? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Saya ke Sidoarjo rapat dulu. Dipanggil sama teman-teman sekretaris. Kiai, ini nggak ada sesepuhnya ini. Rapat sama siapa? Sama bupati sama kepala dinas. Oh sudah berangkat tuh. Sampaikan sekretaris sekjen. Kebetulan Ustadz Dahlan itu sekretarisnya. Ada loh itu ketua lembaga sudah berangkat aja, tidak usah pakai saya. Tidak ada yang sepuh. Ya sudahlah, sampai berangkat dulu, saya nanti nyusul. Berangkat saya nyusul, ketemu dengan kepala dinas dengan bupati. Singkatnya, saya lihat zona-zona itu. Saya pengalaman dulu ketika Istighotsah Kubro, Nahdlatul Ulama Istighotsah Kubro, tepatnya persis sama di lapangan Gor Sidoarjo, persis. Saya punya bayangan, wah nggak bisa ini. Kalau naik mobil nggak bisa. Itu nggak bisa naik mobil. Jadi yang dulu Istighotsah Kubro itu mobilnya parkirnya jauh 5 kilo dari lapangan, jalan kaki. Jadi saya lihat zona-zona ini nggak bisa nih jalan ikut bus. Jadi saya punya keputusan, Pak Bupati mohon maaf, saya mau berangkat duluan nanti. Saya sudah rembuk sama istri saya, sama anak saya itu, istri saya ikut tuh. Istri yang Madura ya. Itu anak saya yang cantik itu ya. Istri saya namanya Siti Farha, kemudian anak saya yang pinter HP itu ya. Yesli Hafariatul Aini. Yes bahasa Inggris, Li bahasa Arab, itu ya. Ya punya saya, Yesli. Oke, lanjut. Jadi ketika saya pamit sama Pak Bupati, nggak bisa tuh zona-zona gitu, nggak bisa naik mobil. Waduh, mesti jalan kaki. Saya pengalaman waktu Istighotsah Kubro. Ini nanti ada hubungannya nih Istighotsah nanti. Bahasan saya di belakang. Gimana Jabit? Nggak bisa.
saya nggak ikut mobil, saya pakai sepeda motor. Semuanya kaget karena pakai sepeda motor. Kemana Ki? Kebetulan yang paling tercengang itu kepala dinas kesehatan. Dok, gimana kesehatannya Ki? Udah jangan bicara kesehatan. Terus sambung sama Pak Bupati. Pak Bupati sudah 2 kali tahu saya naik sepeda motor ke Jakarta. Sudah pernah bersama Nyai. Ya, sama anak saya yang pertama. Ya, kemudian. Maaf, ini tahaddus bin nikmah. Ada hubungan dengan bahasan saya di belakang nanti. Ya. Tahaddus bin nikmah itu bukan untuk pamer, tapi untuk kebesaran Allah, betapa banyaknya kebesaran Allah, termasuk saya dikuatkan naik sepeda motor ke Jakarta. Ya. Ya. Kemudian Bupati jawab, sudah, nggak usah panjang-panjang, jangan kaget. Hafid ini tidak hanya sekarang, sudah 2 kali ke Jakarta naik sepeda motor sama istri, kemudian ke Yogyakarta 2 kali naik sepeda motor. Alhamdulillah. Tahaddus bin nikmah, mohon maaf, bukan pamer. Tahaddus bin nikmah, kekuatan dan kebesaran Allah. Apa nih Syekh? Apa nih? Jadi itu asbabul hudurnya saya. Ya. Saya hadir ke sini, lalu ketemu di sana ketika masuk, saya sikat saja, sepeda motor sudah sampai di sana, kemudian viral. Yang memviralkan nggak tahu siapa yang viralkan, tahu ada foto bertiga, sampai di mana-mana. Ada penekan saya, oh maafin, sudah di sana tuh, sudah di sana, katanya. Ada santri saya, oh itu Lora sudah di sana, sudah viral kemana-mana. Saya bertiga, saya, istri saya sama anak saya, difoto. Singkatnya, ketika itu tempat tidur, kebetulan sepeda motor saya parkir di Masjid Nurul Huda di belakang gor, dekat sekali. Kemudian kebetulan Allah ngatur, takmirnya itu orang Pelengahan, Bahasa Madura, Kiai Haji Abdul Aziz namanya. Sudah Kiai, dari mana jauh-jauh, sudah kendaraannya letakkan sini aja. Terus di sana ada kamar, sampean barang-barangnya letakkan saja di sana. Di kamar itu ada kamar kosong, masukkan di sana. Singkatnya, saya tidur di masjid, ada khusus putri, ada khusus putra. Jadi kalau ke gor tinggal jalan aja, jalan kaki dikit banget. Alhamdulillah. Kemudian ini cinta saya ada hubungannya dengan bahasan saya di belakang nanti. Ya, saya ulang-ulang. Kalau nggak saya ulang-ulang, kenapa cerita ke sana kemari? Karena ada batu. Kemudian hari terakhir, anak saya masih ingin menyaksikan Roma Irama malam Rabu terakhir itu. Roma Irama tampil, tapi nggak jadi tampil, tapi yang tampil itu siapa itu? Hah? Slang apa itu? Ya itu. Gantinya Roma Irama. Hujan deras, tapi saya sempat naik bertiga di panggungnya Roma Irama, yang Roma Iramanya sudah nggak ada. Jadi turun, sudah pulang ayo pulang. Sekarang kita pulang. Terus pulang, semuanya yang di masjid sudah pulang semua. Terus saya ketemu dengan anak Pagar Nusa. Pagar Nusa itu bawaannya NU itu, punyanya NU. Pagar Nusa itu yang silat-silat itu. Ya, apa namanya? Bela diri. Kemudian di situ ada Banser. Loh. Tapi PKS. Loh, kok kamu di sini? PKS ada. Hah? Iya di kantor PKS, di kantor PKS yang di situ ketuanya Bapak Deni. Mungkin ada yang kenal dengan Bapak Deni. Ya, di Sidoarjo. Ya. Kemudian suruh masuk katanya. Pak Deninya pas ada di situ. Suruh masuk, itu siapa? Saya maaf, saya Mustasyar PCNU Pamekasan juga gitu. Saya mau pulang. Cuma ini nanggung waktunya. Saya bilang gitu. Mau tidur di masjid, tinggal berdua nggak enak. Tidur di masjid.
Berdua, cuma berdua. Yang lain udah pulang semua. Nah, terus Pak Denny datang. Sini, duduk. Makan. Ini maaf, saya cerita ini ada hubungannya dengan saya ulang-ulang biar nggak dikira cerita nonsen. Ya, oke. Terus begitu dengar saya mustasar, Kiai, mohon fatwa, doanya Kiai, mohon arahan Kiai. Katanya Pagar Nusa sama Banser yang ada di kantor PKS. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa kamu. Banser, Pagar Nusa ada di kantor PKS, luar biasa, hebat. Berarti aneh gitu ya? Bukan aneh, tapi benar. Ya kalau mau dibilang aneh, tapi benar. Bertengkar, tapi untuk kebaikan. Ini ada hubungannya juga dengan bahasan tadi belakang. Bertengkar, tapi untuk kebaikan. Berdebat, tapi untuk kebaikan. Nah, ini maaf. Terus duduk sama Pak Denny, cerita-cerita, senang Pak Denny. Dengar cerita saya, senang. Apa? Ya, Ketua DPD PKS Sidoarjo. Ya, Pak Denny. Mohon maaf. Loh, gimana Kiai pulangnya? Ya ini harus besok, saya bilang gitu. Kalau sekarang kan udah malam Pak Denny. Sementara istri saya, anak saya tuh nggak ditahan lagi mau nonton Roma Irama, yang akhirnya walaupun Roma Iramanya nggak ada. Ya sudah gini aja Kiai. Nah, istirahat dulu di sini. Nah, saya mau pulang dulu. Mungkin nggak tahu kontak-kontak sama yang jaga kantor itu apa nggak tahu. Tapi saya kehilangan pikiran, ini gimana nih nanti malam tidur di mana? Kalau di masjid masa sama istri di sana di masjid nggak enak berdua bertiga sama anak saya. Akhirnya maaf, ini ada hubungannya dengan apa yang saya akan buat. Kalau tidak saya ulang-ulang nanti dikira cerita kemana? Oke, kemudian ayo semangat, senang banget itu anak Banser sama Pagar Nusa dikasih nasihat saya. Islam adalah satu, saudara Islam, saudara Muslim ada di mana-mana di seluruh dunia. Semua orang mukmin saudara sekandung, ikhwatul, itu saudara kandung. Kalau orang nggak tahu bahasa Arab, karena ada tak marbutoh dikira itu mu'annas, tapi itu jamak dari akhun. Akhun akhani ikhwatun yang artinya saudara kandung. Bagaikan saudara kandung. Tapi bukan saudara kandung, tapi bagaikan. Ini dalam ilmu balaghah bagaikan. Ya. Apaan? Oh, ya. Kemudian sampai mana tadi? Ayah. Tapi kalau ikut jadi kalau nggak belajar bahasa Arab dikira ada tak tanis mesti manas. Belum tentu. Ada orang Arab banyak yang di belakangnya tak marbutoh tapi muzakkar laki, tolha. Itu tak marbutoh tapi laki-laki. Itu namanya muzakkar hakiki. Apa nih Syekh? Ya, sedikit. Oke. Kemudian singkat Pak Dhani itu kasihan mungkin. Kiai, saya pulang dulu. Gak tahu pulangnya itu apa. Kemudian yang jaga kantor bilang sama saya, Kiai, ada telepon dari Pak Dhani. Kiai suruh tidur sini. Di kantor. Di mana? Enggak usah biar saya di mana, sudahlah di mana, pokoknya tertutup. Ya ini di kamarnya Pak Dhani. Jadi luar biasa Pak Dhani, luar biasa itu. PKS luar biasa ya, punya apa namanya, punya ukhuwah yang luar biasa.
Lanjut saja karena yang dibahas sudah tidak ada. Saya ingin menyempurnakan saja. Saya bilang sesuai dengan cerita saya tadi. Kemudian di kurikulum PT tadi saya disebut, sengaja saya sebutkan. Biasanya kalau kurikulum PT itu disebut lengkap. Saya nggak sadar disebut lengkap. Aduh, banyak banget ini kurikulumnya. Termasuk saya suka banget sama sandiwara, sama drama. Saya pengarang naskah, saya juga sutradara. Ya, itu. Kemudian ingat sama ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu semuanya naskah. Ada bilang dunia adalah panggung sandiwara. Betul. Siapa sutradaranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana? Ini sudah masuk ke apa? Hakikat inti. Yang memberikan takdir hanya Allah. Kita ingin menang orang Islam, dekati Allah. Mesti diberi jalan menang. Mesti diberi jalan menang. Janji Allah. Ya. Firman Allah, amalkan. Tadi sudah disebut tadi. Innamal mu'minuna ikhwah, sudah disebut belum? Sudah. Belum ya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, semua orang mukmin, otomatis orang muslim. Ikhwatun, bagaikan saudara kandung. Walaupun memang bukan saudara kandung, tapi bagaikan saudara kandung. Seperti anta syamsun. Ketika kita memuji Nabi Muhammad, anta kasyamsi. Anta syamsun, engkau adalah matahari. Bagaikan matahari, walaupun bukan matahari. Oh, sudah bagaimana itu? Saudara kandung. Saudara kandung. Oke, jadi saudara, makanya sekarang masuk dulu ke ukhuwah. Ukhuwah ya, ukhuwah. Makanya ada ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Ini dulu. Saudara sesama manusia. Di dalam tadi sudah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Baihaqi, firman Allah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini atqakum. Makanya sudah diusini bitaqwa dari zaman bahwa usikum wa ya bitaqwa. Takwa menjadi kunci utama. Menjadi kunci utama. Ketika kita ta'aruf, semua manusia siapapun, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu takwa itu ada di mana. Gak ada yang tahu. At-taqwa hahuna. Firman sabda Rasulullah. At-taqwa hahuna. Rasulullah sambil melihat ke dada, menunjukkan dadanya. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Ada di dada. Gak ada orang tahu. Siapa yang paling takwa? Gak ada orang tahu. Disebutkan di sini. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang mana saja, bangsa yang mana saja, suku bangsa yang mana saja, nggak ada yang tahu. Atqakum, yang paling takwa di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Maaf, ada cerita. Ketika ada seorang sahabat masuk Islam, belum sempat sholat, mualaf masuk Islam, apa nih? Dekini sahih ini ya. Masuk Islam, mualaf, kemudian dia pulang dengan membawa bekal secukupnya. Kalau dihitung bekal itu cukup, bahkan kurang kalau sampai di rumah. Lalu ketemu dengan anjing menggonggong, kelaparan. Belum sempat sholat, orang mualaf belum sempat sholat. Kemudian dia nggak tega sama anjing itu tadi, kasihkan sama anjing bekalnya tadi.
masih menggonggong. Ini lapar banget ini anjing. Kasihkan lagi sampai habis. Karena menggonggong terus. Saking laparnya udah. Terus jalan-jalan dia meninggal sebelum sampai di rumah. Dikisahkan bahwa orang ini masuk surga. Oleh Rasulullah mengatakan orang itu masuk surga. Ini kalau nggak usah debat, kalau ada yang koreksi saja di luar apa? Di luar forum. Ya. Ya. Silakan telepon boleh. Ya. Kemudian betul. Ternyata dia nggak sempat sholat. Mu'allaf belum sempat sholat, belum sempat puasa, tahu-tahu meninggal, dikatakan dia mati syahid karena kelaparan. Dia dinyatakan masuk surga. Jadi takwa tidak ada orang tahu. Oke, kita teruskan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Maaf, ini banyak sering orang mengartikan hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, budi pekerti yang mulia. Menyempurnakan, bukan merubah, menyempurnakan. Kenapa bilang begitu? Nggak ada yang tidak tahu akhlak mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya orang. Sekalipun orang kafir tahu, karena akhlak itu ada dalam rasa akhlak itu. Ya. Orang kafir tahu. Ini menyinggung, ini tidak. Ini saya bantu, ini menyenangkan. Tahu orang kafir, apalagi orang muslim. Nah, jadi ini kunci. Kembali lagi. Udah, lanjutkan saja. Semuanya saya anggap orang alim semua ini sudah. Jadi keterangannya jadi sendiri. Ya, kalau penjelasannya jadi sendiri ilmunya. Kemudian Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Suri tauladan apa? Yang baik. Suri tauladan yang baik. Ada dalam beberapa tafsir. Di antaranya mengatakan apa suri tauladan Rasulullah adalah sifat-sifat kenabiannya. Jadi kita nggak bisa jadi nabi tapi meniru sifat-sifat kenabian Rasulullah. Apa sifat-sifat kenabiannya? As-sidqu, al-amanatul at-tablighu, al-fatanatu. Empat sifat kenabiannya. Ini harus kita contoh. Jujur. Bagaimana jadi pemimpin kalau nggak jujur? Bagaimana hidup tenang kalau nggak jujur? Al-amanah. Dapat dipercaya. At-tabligh, menyampaikan amanat, menyampaikan amanat, menyampaikan yang harus disampaikan. Fatonah, ini yang paling nomor 4 ini paling sulit. Fatonah, cerdas. Cerdas itu perlu latihan. Ini sampai di sini dulu. Kalau ada kekurangannya, penjelasannya cari ilmunya. Enggak, belum. Hah? Iya, belum. Jadi maksudnya yang bahasan ini, yang bahasan petona ini. Ya, sifat-sifat kenabian cukup. Kalau artinya kalau mau cari tafsirnya, cari sendiri. Petona. Sifat-sifat kenabian Rasulullah kita tiru, insya Allah kita sukses. Ya, kita sukses. Islam insya Allah sukses. Karena ada toriko. Toriko itu proses termasuk toriko. Ya, toriko termasuk proses. Toriko sistem. Salah sistem. Maaf, saya ada sendok nggak ya di sini? Maaf ya, sudah. Sudah. Maaf, saya terpaksa agak sedikit bicara ceroboh, resem, seperti. Tapi untuk pengertian. Mana? Ini ada sendok. Iya. Baik, toriko ini penting, sistem itu penting.
Kalau salah sistem, ya nggak akan tercapai apapun. Salah sistem nggak tercapai apapun. Maaf merepotkan. Aduh, ini maaf sendok. Saya berdiri dulu karena menyentuh kan harus lihat semua. Ini sendok. Ini benar sendok, benar. Siapa bilang ini bukan sendok? Tapi cara menggunakannya tidak benar. Masa makan gini, bisa nggak nyampe? Nggak bisa. Harus dibalik. Harus begini, thariqah. Tapi ada kebesaran Allah yang kita tidak mampu. Ini Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini luar biasa nih. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu itu harthul, ladang. Ladang tanaman. Fa'tu harthakum, datangi istrimu itu anna syi'tum, sakarmu bahasa Maduranya. Ya. Sakarmu di mana saja, kapan saja, terserah bagaimana caranya. Jadi ini kalau sendok tadi nggak bisa dipakai, tapi kalau istri kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, itu Allah membolehkan. Kebesaran Allah luar biasa. Ini makanya saya bilang ini resem, tapi Allah memberikan kebesaran tadi. Faktu hartakum annasyitum. Terserah kamu di mana saja, kapan saja, di mana saja caranya. Di atas boleh, di bawah boleh. Nah, ini resem tapi ini kebesaran Allah. Ini sudah masuk ke innama bu'ithu sudah. Wa ma arsalnaka, ini belum. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebelum saya masuk ke inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin, halal bihalal. Karena acaranya kan halal bihalal. Halal bihalal itu ada yang mencetuskan sampai sekarang saya belum ketemu siapa yang dulu pertama kali mencetuskan lafal halal bihalal itu. Tapi dia berjasa luar biasa. Apa artinya halal bihalal? Semuanya sudah tahu, nggak perlu diartikan. Halal bihalal artinya saling menghalalkan, saling damai, saling memaafkan. Tapi di balik itu ada mafhum mukhalafah dalam ilmu fikih. Ada halal bihalal mesti ada haram biharam. Lah kan ada mafhum mukhalafah. Bayangkan, maaf. Insya Allah di negeri kita nggak ada. Tapi di Amerika biasa. Itu istrimu cantik. Kamu lihat nggak istri saya? Iya cantik. Tukar ya. Biasa itu. Tukar-tukar istri. Ini namanya haram biharam. Ada halal biharam. Hampir sama dengan yang tadi. Halal. Boleh lah istri saya kok. Sudah pakai kamu. Ya istri kamu tak pakai saya. Halal katanya dia. Boleh. Ini halal billuatil amiyah. Ada di dalam bahasa Arab itu ada al-luatul fusha yang hubungannya dengan asy-syar'iyyah, billuatil syar'iyyah, ada al-luatul amiyah. Al-luatul amiyah itu bahasa umum. Jadi orang anak kecil kalau bilang nggak boleh, haram. Nggak boleh. Bukan haram billuatil syar'iyyah, tapi billuatil amiyah. Halal boleh. Boleh halal itu boleh, katanya anak kecil. Ya orang anak kecil sampai orang besar, pokoknya di Saudi itu apa dia nih? Ini apa nih? Sudah jelas, jadi halal. Makanya saya ketika mau datang ke sini, mohon maaf ada salamnya ke Taufik Hashim. Yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bukan tidak mau hadir, tapi ada pekerjaan rutin. Beliau harus ke Pamekasan, harus ke Jember setiap setengah bulan sekali. Jadi di Jember tidak bisa ditinggalkan karena sudah ada kegiatan rutin. Pesannya beliau, apa yang saya sampaikan, katanya beliau, yaitu yang saya sampaikan. Begitu. Jadi, loh, gimana gitu, Fik? Ya, makanya
Saya kan bilang, kita fix saya harus mengajikan apa? Terserah sampean kan lebih tahu sudah. Oh gini, kita fix ini yang akan saya sampaikan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, tapi sudah disebut tadi. Min dzakari wa unta ila akhiril ayah. Oh ya bagus, boleh ya fix. Innamal mu'minuna ikhwatun. Boleh ya fix. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Ya, ini sudah sampai gini. Wa'tasimu, tidak ada satu pekerjaan pun tidak bisa dikerjakan kalau kita bersatu. Luar biasa. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pekerjaan mudah seperti apapun kalau kita kerjakan sendiri. Ini namanya apa ya? Apa nih? Otoriter. Pimpinan yang otoriter, sak maunya sendiri. Kardiman itu ya. Jadi kerjakan sendiri, apa-apa kerjakan sendiri. Ngetik sendiri. Ya mampus. Ya. Ya makanya sampai di mana? Pembahasan. Jadi halal bihalal sudah sampai. Halal bihalal, mafhum ada halal biharam, ada haram bihalal, ada haram biharam. Tadi ilmunya. Oke, kelas ya. Kan berapa menit? Sudah. Sudah. Tinggal berapa? 3 menit. Oh ya, 3 menit. Ya oke. 3 menit, 3 menit. Baik. Yang satu ini, yang harus kita contoh adalah Rasulullah, sifat kenabiannya. Kita bekerja keras untuk berjuang. Raja'na minal jihadil aswar ilal jihadil akbar. Apa itu? Jihadun nafas, memerangi hawa nafsu. Mari kita contoh Rasulullah dalam sifat-sifat kenabiannya. As-sidqu al-amanatu at-tablighu wal fatanah. Cerdas ini. Jadi halal bihalal. Kesimpulannya sampean baca nanti ya. Oke. Kesimpulannya simpulkan sendiri. Yang paling penting wa'tasimu. Kata-kata ini jamak. Kalau Allah menyuruh sholat tahajud, fatahajjat bihi. Dan mufrad sendiri. Rasulullah tahajud sendiri. Tapi kalau kerjaan sosial, wa'tasimu jamak. Jadi kita nggak bisa sendiri, harus bersama-sama. Ini yang sedikit yang terakhir tadi, tengkar untuk kebaikan. Debat untuk kebaikan. Kalau kita, ayo kita makan bersama-sama ke restoran mana yang paling besar? Rumah makan Padang. Enggak lihat anunya berapa uangnya yang dibawa, nggak tahu ya. Ayo sudah. Begitu mau bayar, yang satu bilang ini yang nggak benar ini. Ini contoh yang nggak benar. Sampean yang bayar sampean. Enggak bisa. Sampean yang bayar. Enggak pernah ada selesainya. Ini yang tidak bisa dicontoh. Karena bertengkar untuk permusuhan. Ada pertengkaran yang untuk perdamaian. Ya saya yang bayar. Enggak, saya yang bayar. Nah, itu loh. Ini. Makanya ketika partai-partai ini, jangan saya harus menang. Sampean harus menang. Katanya PKS bilang sama PKB, sampai harus menang. Wah, enggak ini kan ya. Katanya PKB, enggak sampean yang harus menang. Katanya PAN bilang sama PKS, wah sampean dong. PKS ini yang harus menang. Yang PKS bilang sama PAN, enggak sampean yang harus menang. Bertengkar untuk damai. Hebat luar biasa. Baik, selesai. Simpulkan sendiri.
saya mohon untuk berdiri bersama-sama membaca salawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salamun alaik. Asyraqal badru alaina faktabat minhul buduru. Asyraqal badru alaina faktabat minhul buduru. Misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salamun alaik. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta ibsiru awali anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salamun alaik. Sebelum saya tutup dengan salam, ada dua ketinggalan. Yang pertama, hasibu qabla an tuhasabu. Nilai dirimu sebelum dinilai oleh orang lain. Jadi kita harus mengevaluasi diri terus menerus dan tidak pernah sempat mengevaluasi orang lain. Itu pegangan. Sudah cukup ini saja. Ayo satu. Saya tahajud tadi istighosah kubro. Biasanya kalau istighosah bersama-sama. Kalau istighosah saya lebih condong istighosah syakhsiyah. Istighosah fardiyah. Jadi di rumahnya masing-masing ketika jam 12 ke atas, ayo kita istighosah bersama-sama tapi tidak dalam satu tempat. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Islam harus menang. Amin. Insyaallah. Allahumma shalli wa sallim.